Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota Cirebon, tinggal sepasang suami istri bernama Rahmat dan Siti. Rumah mereka tak lebih dari gubuk sederhana berdinding anyaman bambu yang sudah banyak berlubang. Atapnya dari seng berkarat yang bocor setiap kali hujan deras. Lantai rumah pun hanya tanah yang dipadatkan, lembab bila musim hujan, dan berdebu ketika kemarau. Rahmat, lelaki berusia 38 tahun, sehari-hari bekerja sebagai tukang becak. Pagi-pagi sekali ia sudah mendorong becaknya keluar dari gang sempit, lalu mengayuh di jalanan kota yang padat. Setiap penumpang yang naik, baginya adalah rezeki besar. Namun dalam sehari, paling banyak ia bisa membawa pulang Rp30.000 hingga Rp50.000. Itu pun bila banyak orang yang berbaik hati memilih becaknya. Di era ojek online, penghasilan Rahmat makin sulit. Siti, istrinya, wanita berusia 34 tahun, membantu dengan menjahit seadanya di rumah. Kadang ada tetangga yang minta ia mengecilkan baju atau menjahit sobekan kain. Upahnya kecil, paling Rp5.000 Rp10.000 per jahitan. Namun bagi Siti, berapapun hasilnya, tetap ia syukuri. Hidup mereka sangat sederhana. Untuk makan sehari-hari, seringkali hanya nasi dengan sambal dan sayur daun singkong rebus. Daging hanya hadir di meja makan ketika lebaran. Bahkan untuk membeli lauk ikan asin pun kadang mereka harus menunggu Rahmat mendapat penumpang lebih. Meskipun demikian, Rahmat dan Siti dikenal di kampung sebagai pasangan yang sangat sabar. Mereka jarang sekali mengeluh. Tetangga sering heran melihat Siti tetap tersenyum walau hidupnya serba kekurangan. Namun, di balik senyum itu, tersimpan luka yang jarang orang tahu. Malam itu, Rahmat baru saja pulang dari mengayuh becak. Bajunya basah oleh keringat, wajahnya letih. Ia masuk rumah, melihat istrinya sedang menanak nasi di tungku kayu. "Dapat berapa hari ini, Bang?" tanya Siti pelan. Rahmat menaruh uang receh dan beberapa lembar ribuan di atas meja kayu kecil. "30.000, Ti. Cukup buat beras sama minyak goreng." Siti mengangguk. "Alhamdulillah. Rezeki yang halal, insya Allah berkah." Rahmat hanya tersenyum tipis. Namun dalam hatinya, ia merasa perih. 30.000 untuk hidup sehari-hari jelas tidak cukup. Apalagi mereka masih punya cicilan hutang ke warung tetangga. Malam semakin larut. Setelah makan seadanya, Rahmat keluar rumah, duduk di bangku kayu depan rumah. Ia menatap langit gelap penuh bintang, lalu menghela napas panjang. "Ya Allah, aku ini suami macam apa? Tidak mampu memberi hidup yang layak untuk istriku. Bahkan untuk sekadar lauk sederhana pun sering tak sanggup. Apa aku gagal, ya Allah?" bisiknya lirih. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Di dalam rumah, Siti sebenarnya mendengar lirih suara suaminya. Ia ikut meneteskan air mata, namun cepat-cepat menghapusnya ketika Rahmat masuk. Ia tidak ingin menambah beban pikiran suaminya dengan kesedihan yang ia rasakan. Doa yang tak pernah putus. Meski miskin, ada satu hal yang selalu mereka jaga, doa. Hampir setiap malam, Siti bangun di sepertiga malam. Ia menggelar sajadah tipisnya, lalu sholat tahajud. Dalam sujudnya, ia selalu berdoa. "Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami putus asa dalam hidup ini. Jangan Engkau biarkan hati kami kotor oleh iri. Jadikanlah kami hamba MU yang sabar dan ridha. Dan jika Engkau izinkan, ya Rab, suatu hari bawalah kami berdua ke tanah suci MU. Biarlah kami mencium Ka'bah, meski hanya sekali dalam hidup ini." Setiap selesai berdoa, air mata Siti selalu jatuh membasahi sajadahnya. Ia sadar, untuk ukuran mereka, bisa umroh hanyalah mimpi. Biaya yang dibutuhkan puluhan juta rupiah, sedangkan untuk makan sehari-hari saja mereka harus berhemat habis-habisan. Tapi ia percaya, doa orang kecil tak akan sia-sia. Allah Maha mendengar. Tidak semua orang memandang mereka dengan simpati.
ada juga tetangga yang suka mencibir. Kasihannya, Siti hidup miskin terus. Suaminya cuma tukang becak, kapan bisa maju, ujar seorang tetangga dengan nada meremehkan. Siti hanya tersenyum, menahan sakit hati. Ia tak ingin membalas hinaan dengan kebencian. Dalam hatinya ia berkata, "Tak apa, Allah yang tahu isi hati kami. Mungkin suatu hari mereka akan mengerti." Rahmat sendiri sering merasa terhina ketika ada orang yang menolak naik becaknya sambil berkata, "Ah, udah gak zaman naik becak. Lama, panas, mending naik ojek online." Namun ia tetap tegar. Rezeki sudah diatur Allah, begitu ia selalu menenangkan dirinya. Malam demi malam, hari demi hari, kehidupan mereka berjalan dengan pola yang sama. Susah, sederhana, namun penuh doa. Satu-satunya harapan besar yang selalu tersisa di hati Siti adalah bisa menginjak tanah suci. Ia ingin sekali melihat Ka'bah dengan matanya sendiri, menangis di hadapan Allah, dan menyampaikan semua doa yang selama ini ia simpan. Namun setiap kali ia menyebutkan keinginan itu, Rahmat hanya terdiam. Ia tahu, keinginan istrinya mulia, tetapi ia tak punya cara untuk mewujudkannya. Di dalam hati, Rahmat berdoa, "Ya Allah, kalau memang Engkau izinkan, bawalah istriku yang setia ini ke rumah MU. Biarlah ia merasakan bahagia meski sebentar. Aku tahu aku tak sanggup membawanya dengan uangku sendiri." Dan doa itu, diam-diam, naik ke langit, menunggu saat yang tepat untuk dijawab. Pagi itu, Rahmat baru saja pulang dari menarik becak. Hasilnya hanya Rp18.000. Ia duduk di lantai rumah yang dingin, wajahnya muram. Siti menatap dengan penuh pengertian. "Bang, di warung Burini, utang kita udah 300.000. Beliau minta kalau bisa dicicil besok," kata Siti hati-hati. Rahmat menunduk. Rp300.000 bagi sebagian orang mungkin kecil, tapi bagi mereka, jumlah itu terasa sangat berat. Aku belum tahu, Ti. Hari ini pun cuma dapat segini." Ya Allah, Rahmat mengusap wajahnya, terasa berat sekali beban hidup. Siti mencoba tersenyum, meski hatinya sendiri ikut hancur. "Insya Allah ada jalan, Bang. Kita jangan berhenti berdoa." Namun malam itu, ketika Siti sudah tidur, Rahmat masih terjaga. Ia menatap atap bocor rumah mereka, lalu berbisik lirih, "Ya Allah, sampai kapan aku harus membuat istriku menanggung derita ini? Aku malu sebagai suami." Beberapa minggu kemudian, Rahmat jatuh sakit. Badannya panas, batuk tak henti-henti, dan tubuhnya lemah. Ia tak bisa menarik becak selama hampir seminggu. "Bang, istirahatlah dulu. Jangan dipaksakan," kata Siti sambil mengompres kening suaminya dengan kain basah. "Tapi, kalau aku nggak narik becak, kita makan apa, Ti?" Suara Rahmat serak. Air mata Siti jatuh. Ia mencoba menenangkan suaminya. "Allah Maha Kaya, Bang. Pasti ada jalan." Namun kenyataannya, hari-hari itu mereka benar-benar kelaparan. Siti hanya bisa menanak nasi dari sisa beras yang dipinjam dari tetangga, lalu membuat sayur bening dari daun singkong di kebun belakang. Pernah suatu malam, Siti berpura-pura kenyang, padahal ia menahan lapar. Ia sengaja bilang kepada Rahmat, "Aku tadi sudah makan di rumah Burini, Bang." Padahal tidak. Ia hanya ingin agar nasi yang tersisa cukup untuk suaminya yang sakit. Rahmat tahu, tapi ia pura-pura tidak tahu. Hatanya remuk melihat kesetiaan istrinya. Ketika Rahmat sakit, gosip mulai beredar di kampung. Kasihan, Siti. Suaminya sakit-sakitan, tukang becak lagi. Bisa hidup nggak ya mereka? Bisik seorang ibu di warung. Ada pula yang lebih kejam. Itu pasangan miskin, sudah miskin, kok berharap bisa umroh? Mimpi aja jangan ketinggian. Siti mendengar kabar itu dari seorang tetangga baik hati.
Hatinya perih, seperti disayat. Malamnya ia menangis di sajadah. Ya Allah, aku tak kuat mendengar hinaan itu. Tapi aku yakin Engkau Maha tahu isi hati hamba MU. Aku serahkan semua pada MU. Rahmat merasa gagal. Suatu malam, ketika sakitnya agak membaik, Rahmat duduk di luar rumah. Wajahnya murung, matanya kosong. "Ti," katanya lirih. Siti menghampiri. "Iya, Bang? Apa aku ini suami gagal?" "Bang, kenapa bilang begitu? Aku nggak bisa kasih makan cukup, nggak bisa bikin rumahmu nyaman, nggak bisa belikan baju baru, bahkan untuk mewujudkan keinginanmu ke tanah suci pun aku tak sanggup. Apa gunanya aku jadi suami?" Air mata Rahmat jatuh deras. Ia merasa hancur, tak berguna. Siti langsung memeluk suaminya erat-erat. "Bang, jangan bicara begitu. Aku menikah dengan abang bukan karena harta. Aku menikah karena abang orang baik, jujur, dan takut pada Allah. Itu sudah cukup untukku. Tapi, Ti..." "Bang, dengar aku. Rezeki kita memang kecil, tapi keberkahan kita besar. Jangan pernah merasa gagal hanya karena miskin. Justru miskin ini ujian agar kita tetap dekat dengan Allah. Aku rida hidup dengan abang, miskin sekalipun." Rahmat menangis di pelukan istrinya. Kata-kata itu bagaikan cahaya yang menguatkan hatinya kembali. Malam itu, setelah Rahmat tertidur, Siti kembali bangun. Ia sholat tahajud, menangis sejadi-jadinya dalam sujud panjang. "Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Aku tak meminta harta melimpah. Aku hanya ingin hidup sederhana, cukup, dan berkah. Jika Engkau berkenan, ya Rab, izinkan aku bersama suamiku suatu hari menginjak tanah suci MU. Biarlah kami menjadi tamu MU meski hanya sekali dalam hidup ini." Air matanya tak berhenti. Ia tak tahu bahwa doa itu sebentar lagi akan dijawab Allah dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Hari itu, Rahmat baru saja kembali menarik becak setelah cukup lama sakit. Matahari terik, peluh bercucuran, namun tak satu pun penumpang yang naik. Setiap kali ia menawarkan, orang hanya menggeleng atau memilih ojek online. Sore menjelang maghrib, Rahmat pulang dengan tangan kosong. Ia menaruh becaknya di depan rumah, duduk lemas, lalu menundukkan kepala. Tangannya gemetar menahan marah pada diri sendiri. "Bang, nggak ada rezeki hari ini?" tanya Siti pelan. Rahmat menghela napas panjang. "Tidak ada, Ti. Satu pun tidak." Suaranya parau, penuh keputusasaan. Malam itu, Rahmat duduk sendirian di tepi sungai dekat kampung. Angin malam bertiup dingin. Ia menatap air yang mengalir gelap. "Ya Allah, sampai kapan aku sanggup bertahan begini? Aku capek, aku malu, aku merasa hancur." Air matanya jatuh deras. Sejenak, ia sempat berpikir untuk meninggalkan semua ini, kabur dari beban. Namun bayangan wajah Siti datang, membuatnya gemetar. Aku tidak boleh menyerah. Kalau aku pergi, siapa yang akan menjaga Siti?" gumamnya. Di rumah, Siti masih menunggu. Ia menyiapkan nasi putih dengan garam dan teh hangat, makanan seadanya untuk menyambut suami. Ketika Rahmat pulang, wajahnya basah oleh air mata. Siti pura-pura tidak bertanya banyak, ia hanya menyodorkan piring. "Makan dulu, Bang. Rezeki dari Allah, sedikit atau banyak tetap nikmat." Rahmat memandang istrinya, lalu menangis lagi. "Ti, aku benar-benar nggak tahu harus bagaimana. Aku takut suatu hari kau bosan hidup susah bersamaku." Siti tersenyum sambil menahan haru. "Bang, aku tidak menikah dengan abang karena harta. Aku menikah karena yakin abang bisa jadi imamku. Selama abang masih pegang sholat, masih jujur, masih sayang aku tak pernah bosan." Rahmat menunduk,
Hatinya seperti disiram air sejuk. Doa yang tak putus. Malam itu, Siti kembali bangun di sepertiga malam. Ia menggelar sajadah, tubuhnya bergetar menahan tangis. Ya Allah, aku mohon pada MU, jangan biarkan suamiku patah semangat. Jangan biarkan kami putus asa. Kami tidak punya siapa-siapa selain Engkau. Dan ya Rab, aku mohon, izinkan kami menjadi tamu MU di Tanah Suci. Biarlah kami melihat Ka'bah, meski sekali dalam hidup ini. Doa itu berulang malam demi malam, hingga tetesan air mata sudah menjadi sahabat sajadahnya. Rahmat yang awalnya jarang ikut tahajud, kini mulai tergerak. Suatu malam ia bangun dan melihat Siti sujud lama sekali, pundaknya bergetar. Ia pun ikut sholat di samping istrinya. Dalam sujudnya, Rahmat berkata, "Ya Allah, aku ini hamba MU yang hina, tak punya apa-apa. Tapi kalau Engkau berkenan, bawalah istriku ke rumah MU. Aku ingin sekali melihat dia bahagia, meski hanya di sana, meski setelah itu Engkau cabut nyawaku sekalipun." Air mata mereka tumpah bersama dalam doa. Beberapa hari kemudian, sebuah pengumuman ditempel di balai desa, akan ada acara santunan dari yayasan sosial bagi warga miskin. "Bang, kita ikut ya," ujar Siti dengan mata berbinar. Rahmat mengangguk pelan. "Kita nggak tahu bisa dapat apa, tapi siapa tahu ada beras untuk kita." Mereka berdua datang dengan pakaian seadanya. Siti mengenakan jilbab polos yang warnanya sudah pudar, Rahmat memakai kemeja lusuh yang bagian lengannya sobek sedikit. Di acara itu, mereka duduk di barisan paling belakang. Mereka hanya berharap bisa membawa pulang sekantong sembako. Tak lebih. Namun tak ada yang tahu, acara sederhana itu adalah awal dari jawaban doa panjang mereka. Balai desa sore itu ramai. Kursi plastik berjejer, anak-anak kecil berlari-larian, sementara orang tua dan ibu-ibu duduk menunggu acara dimulai. Sebuah spanduk besar tergantung di depan. Acara santunan Yayasan Amal Rahmah Peduli Duafa. Rahmat dan Siti datang dengan langkah pelan. Mereka duduk di baris belakang, malu-malu. Rahmat meremas jemari istrinya, seakan memberi kekuatan. "Bang, kalaupun kita cuma dapat beras 1 kilo, itu sudah alhamdulillah," bisik Siti. Rahmat mengangguk. "Iya, Ti. Yang penting halal." Acara dimulai. Para pengurus yayasan membagikan sembako, beras, minyak goreng, mie instan. Warga miskin satu persatu dipanggil namanya. Ketika nama Rahmat disebut, mereka maju dengan hati berdebar. "Ini, Pak Rahmat, Bu Siti. Semoga bermanfaat ya," kata panitia sambil menyerahkan sembako. "Alhamdulillah, terima kasih," jawab mereka dengan wajah berbinar. Bagi banyak orang, 1 paket sembako mungkin biasa. Tapi bagi Rahmat dan Siti, itu berarti mereka bisa makan layak beberapa hari ke depan. Saat acara hampir selesai, ketua yayasan berdiri. Suaranya lantang, membuat semua orang terdiam. "Bapak Ibu sekalian, hari ini kami tidak hanya ingin memberikan bantuan sembako. Kami juga punya kabar istimewa." Suasana riuh. Orang-orang saling berbisik. Ketua yayasan melanjutkan, "Kami akan memberangkatkan 1 pasangan suami istri duafa ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh gratis." Hening seketika. Semua mata berbinar, semua telinga menajam. Tak ada yang menduga pengumuman seperti itu. Pasangan yang kami pilih setelah melalui pertimbangan dan laporan dari warga kampung tentang siapa yang benar-benar layak adalah. Jantung Rahmat dan Siti berdetak kencang. Mereka tak berharap disebut, hanya berdoa dalam hati. Rahmat dan Siti. Sekejap, balai desa riuh oleh tepuk tangan. Orang-orang menoleh ke arah mereka. Rahmat terdiam, wajahnya pucat. Siti menutup mulutnya dengan jilbab, tubuhnya gemetar. Air mata langsung membanjiri pipinya. "Ya Allah, benarkah ini?" bisik Siti lirih.
Rahmat menunduk, matanya panas. Ia bangkit dengan langkah gontai, lalu menyalami ketua yayasan dengan tangan gemetar. "Pak, apa tidak salah? Kami hanya tukang becak dan tukang jahit miskin." Ketua yayasan tersenyum hangat. "Justru itu, Pak Rahmat. Kami mendapat cerita tentang kesabaran dan kejujuran Bapak dan Ibu. Doa yang tidak pernah putus, kesabaran yang luar biasa. Kami yakin Bapak dan Ibu layak mendapat kesempatan ini." Rahmat tak sanggup berkata apa-apa. Ia hanya menangis, sementara Siti terisak di sampingnya. "Bang, doa kita dijawab Allah. Doa itu benar-benar dijawab," bisik Siti sambil menggenggam tangan suaminya erat-erat. Sebagian warga terharu melihat pasangan sederhana itu dipilih. Ada yang meneteskan air mata, ada pula yang berbisik-bisik takjub. Masya Allah, doa orang kecil ternyata benar-benar tembus langit. Namun, ada juga yang mencibir, meski lirih. Kenapa harus mereka? Masih banyak yang lain, kan? Tapi suara itu tenggelam oleh riuh tepuk tangan dan ucapan selamat. Siti menunduk, hatinya bergetar. Ia masih merasa seolah ini mimpi. Bayangan Ka'bah, yang dulu hanya hadir dalam doa, kini benar-benar ada di depan mata hatinya. Malam itu, di rumah kecil mereka, Rahmat dan Siti sujud syukur lama sekali. Air mata mereka tak berhenti mengalir. "Ya Allah, Engkau benar-benar mendengar doa kami. Kami ini hamba hina, miskin, tak punya apa-apa. Tapi Engkau undang kami menjadi tamu MU, bagaimana kami bisa membalas semua ini?" Siti menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Bang, ternyata Allah benar-benar dengar doa kita. Bahkan doa kita yang kita kira mustahil." Rahmat mengangguk, suaranya parau. "Ti, aku baru sadar. Selama ini aku sering merasa gagal. Tapi hari ini, aku tahu. Allah tidak pernah tinggalkan kita." Hari-hari setelah pengumuman itu terasa seperti mimpi. Panitia yayasan datang ke rumah Rahmat dan Siti untuk mengurus paspor, visa, dan segala kebutuhan. Ketika difoto untuk paspor, Siti merasa gugup. "Bang, aku nggak pernah naik mobil jauh, apalagi pesawat. Apa aku bisa?" Rahmat tersenyum sambil menepuk pundaknya. "Ti, kita ini tamu Allah. Kalau Allah sudah undang, pasti Allah mudahkan." Warga kampung ikut heboh. Ada yang iri, tapi banyak juga yang menaruh hormat. Mereka melihat pasangan miskin itu berangkat umroh seperti sebuah keajaiban. Siti menyiapkan pakaian sederhana yang diberikan panitia, mukena putih baru, beberapa gamis longgar. Ia menatap mukena itu lama sekali, lalu memeluknya sambil menangis. "Bang, aku tidak pernah menyangka akan punya pakaian seindah ini. Rasanya seperti pengantin lagi." Hari keberangkatan tiba. Pagi-pagi sekali, sebuah mobil jemputan datang. Rahmat dan Siti berpamitan kepada tetangga. Beberapa orang menyalami mereka sambil mendoakan. "Doakan kami juga di sana, ya, Mak, Bu," ucap Siti berkali-kali sambil menangis haru. Di bandara, Rahmat tampak kikuk. Ia belum pernah ke tempat sebesar itu. Melihat pesawat besar terparkir di landasan membuatnya kagum sekaligus takut. "Ya Allah, ini pertama kalinya aku lihat burung besi sebesar ini," katanya lirih. Siti menggenggam tangannya erat-erat. "Bang, jangan takut. Kita kan tamu Allah." Saat pesawat tinggal landas, Siti menutup mata erat-erat, air matanya menetes. Ia membaca doa tanpa henti. Rahmat pun begitu. Bagi mereka, perjalanan itu bukan sekadar naik pesawat, melainkan perjalanan jiwa menuju panggilan ilahi. Jejak pertama di Tanah Suci. Setelah berjam-jam perjalanan, akhirnya pesawat mendarat di Jeddah. Dari sana, rombongan langsung dibawa menuju Makkah. Ketika bus mulai memasuki kota suci, Siti tak mampu menahan air matanya. Ia menempelkan wajah ke kaca jendela,
menatap jalanan yang penuh cahaya. "Bang, kita benar-benar di sini. Tanah suci, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpijak." Rahmat mengangguk, dadanya sesak menahan haru. Sesampainya di Masjidil Haram, mereka mengenakan pakaian ihram. Hati mereka bergetar tak karuan. Saat langkah pertama memasuki masjid, aroma harum dan suasana khusyuk menyelimuti. Dan ketika Ka'bah tampak di depan mata, Siti langsung terisak keras, tubuhnya bergetar. Ia jatuh berlutut sambil menutup wajah. "Ya Allah, ini benar-benar Ka'bah, bukan mimpi." Rahmat berdiri terpaku. Air matanya mengalir deras tanpa bisa dihentikan. Ia menengadah ke langit. "Ya Rab, aku yang hina ini Engkau undang ke rumah MU. Terima kasih, terima kasih." Mereka berdua melakukan tawaf dengan air mata. Setiap langkah terasa penuh makna. Rahmat berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku yang sering merasa gagal. Ampunilah aku yang banyak salah. Jadikan aku suami yang kuat untuk istriku." Siti berdoa sambil menangis. "Ya Allah, Engkau jawab doa-doaku. Aku bersujud di hadapan MU. Lindungi rumah tangga kami. Jangan pernah lepaskan cinta kami pada MU." Di multazam, mereka berdua menempelkan dada dan wajah. Tangisan mereka bercampur dengan jutaan doa orang-orang dari seluruh dunia. Hari-hari di Tanah Suci menjadi momen yang tak terlupakan. Setiap sholat di Masjidil Haram, setiap doa di depan Ka'bah, terasa seperti penghapus seluruh luka hidup mereka. Rahmat merasa ringan, seperti beban bertahun-tahun terangkat. Siti merasa damai, hatinya penuh cahaya. "Bang," ujar Siti suatu malam di Masjidil Nabawi, ketika mereka berziarah ke Madinah. "Iya, Ti. Kalau nanti kita pulang, meski tetap miskin, aku sudah cukup bahagia. Aku sudah melihat rumah Allah. Aku sudah merasa hidupku sempurna." Rahmat menggenggam tangan istrinya erat. "Ti, kita mungkin miskin di dunia. Tapi aku yakin, Allah sudah siapkan tempat indah untuk kita di akhirat, kalau kita tetap sabar."